Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan ia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus bersabda kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman-teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, sepintas kita sudah melihat bahwa ada perbedaan antara panggilan murid pertama menurut versi Markus, Matius, dan juga Lukas. Mulai kelihatan perbedaannya. Kalau Markus dan Matius, kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus langsung datang dan memanggil, "Ikutlah aku." Itu versi Matius dan Markus. Sedangkan kalau Lukas, enggak. Tuhan itu mewartakan terlebih dahulu. Lalu setelah mewartakan, Tuhan memberikan mukjizat terlebih dahulu kepada calon para muridnya itu. Jadi kita bisa melihat ada fase di mana calon murid itu harus yakin terlebih dahulu dengan panggilan hidupnya. Diwartakan dulu warta itu, dan warta itu dekat dengan mereka. Lalu mukjizat itu adalah mukjizat yang dirasakan dan dilakukan dan dialami oleh para murid itu, yaitu dengan menangkap ikan. Bagi para murid, menangkap ikan itu hal yang biasa, tetapi yang luar biasa adalah yang nyuruh ini bukan nelayan. Yang nyuruh itu adalah orang lain yang tidak pernah kenal dengan situasi Danau Genesaret. Dan dia percaya. Dan dengan kepercayaan itu, akhirnya mereka bisa menangkap banyak ikan. Lalu setelah itu, dan Yesus memanggil mereka. Panggilannya pun itu bukan panggilan dengan mengatakan bahwa "Mari ikutlah aku", enggak. "Kamu akan kujadikan menjala manusia." Artinya apa? Menjala manusia. Ya, kita tahu bukan nelayan yang menjala ikan, bukan. Namun menjala manusia pasti tujuannya adalah
hal yang luar biasa, yakni mau menaik kelaskan martabat manusia yang ditangkap itu menjadi milik Tuhan. Kan kalau nelayan itu menangkap ikan, pasti ikan yang ditangkap itu menjadi miliknya. Sedangkan yang tidak tertangkap berarti masih menjadi milik umum. Demikian juga kalau menjadi penjala manusia, berarti manusia yang terjala itu adalah menjadi milik Tuhan. Dan para murid dijadikan orang seperti itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara kasih, ini warta Injilnya. Sekarang bagi diri kita, Injil ini berbicara apa? Injil ini sebetulnya berbicara mengenai pengenalan kita akan Allah. Allah itu sudah memberikan anugerah kepada kita. Allah itu sudah bersabda kepada kita. Kita juga mengalami Allah yang memberikan warta itu. Allah kalau memanggil tentu sesuai dengan karisma atau dengan karakter orang itu, atau juga kebiasaan orang itu, kemampuan orang itu, atau talenta orang itu. Pada waktu saya merenungkan Injil ini untuk berkhotbah hari ini, saya juga mengalami sesuatu yang bagi saya sesuatu yang membuat saya terkejut juga. Kenapa? Karena dengan sakit kemarin itu saya mengalami bahwa memang ada keterbatasan di dalam kehidupan saya. Mulai saya dibatasi. Lalu saya mulai berpikir, kalau demikian fase di mana saya itu harus berkhotbah, menggebu-gebu harus mulai hilang. Tuhan pasti akan memberikan panggilan yang lain. Tapi panggilan yang lain itu macam apa? Saya sendiri belum tahu. Mungkin Tuhan memberikan masa 30 tahun menjadi seorang imam untuk menjadi pewarta, mewartakan, untuk mengajar di mimbar, mengajar secara istilahnya omong. Tetapi karena keterbatasan yang saya alami, Tuhan pasti akan memanggil dengan cara lain. Saya berpikir, cara apa ya? Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, mulai bibit-bibit itu mulai melihat bahwa oh, kalau demikian Tuhan pasti mau memanggil saya dengan caranya tersendiri. Caranya tersendiri itu bagaimana? Yang penting adalah warta itu sampai kepada sesama. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, kalau demikian saya menyimpulkan bahwa Tuhan dalam memanggil kita tidak semena-mena, oh kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Tidak. Tuhan tidak pernah yang namanya mengharuskan seperti itu. Yang penting adalah dia menjadi orang milik Tuhan. Dan Tuhan menginspirasi bagaimana orang ini supaya bisa mewartakan dirinya. Nah, kita sebetulnya juga seperti itu. Kita tidak lalu mengatakan, oh saya tugas disuruh untuk mewartakan. Ya mewartakan yang bagaimana? Panjenengan saja tidak belajar teologi, tidak belajar filsafat, tidak belajar sejarah gereja, tidak belajar ajaran-ajaran Bapak gereja. Lalu mewartakannya bagaimana? Nah, inilah misteri Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk mewartakan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan tuntutan-tuntutan atau target. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita ini menggali lebih dalam panggilan Tuhan ini mau mengarahkan kita kemana. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dengan seperti itu kita semakin akan mampu untuk bisa menggunakan talenta yang kita miliki ini demi kerajaan Allah. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua akan mampu untuk melakukan itu karena Tuhan sendirilah yang akan menjagai kita, mendampingi kita, dan memampukan kita dan menunjukkan jalan pilihan-pilihan yang harus kita buat. Selamat merenungkan.